Perkenalkan, nama saya Gunawanta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang adaptasi terhadap perubahan iklim dalam produksi tanaman. Perlu kita ketahui bahwa produktivitas nasional komoditas jagung di Indonesia mengalami kenaikan secara terus-menerus mulai dari tahun 2013 hingga 2016. Nah, pada tahun 2013 produksi jagung itu 4,8 ton per hektar. Kemudian pada tahun 2014 mencapai 4,9 ton per hektar. Kemudian pada tahun 2015 5,1 ton, dan pada tahun 2016 mencapai 5,3 ton per hektar berdasarkan data Kementan tahun 2017. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa produksi jagung terbesar di Indonesia terletak di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang. Nah, di sini di Kabupaten Malang ini malah mengalami fluktuasi hasil panen gitu ya. Mulai dari tahun 2012 mencapai 5,5 ton per hektar. Kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 5,4 ton, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan lagi 5,8 ton, sehingga hasil produksi jagungnya itu tidak mengalami kenaikan secara bertahap, artinya naik turun gitu. Kemudian salah satu penyebab ketidakstabilan produksi jagung di Indonesia adalah perubahan iklim akibat pemanasan global menurut Tongsi tahun 2024. Nah, pemanasan global adalah peningkatan suhu di permukaan bumi ya. Pemanasan suhu di permukaan bumi atau global warming gitu ya, sehingga yang disebabkan oleh kegiatan antropogenik dan berdampak pada perubahan iklim atau secara global gitu. Kemudian menurut Cahyaning Tias tahun 2018 di Kabupaten Gresik telah terjadi perubahan iklim berupa pergeseran awal musim hujan dan awal musim kemarau. Perubahan iklim menyebabkan pergeseran akhir musim hujan dan akhir musim kemarau yang dapat mempengaruhi produktivitas jagung di Indonesia gitu. Jadi kita kira di awal bulan Agustus kita perkirakan adalah musim penghujan, tetapi bisa saja nanti datang musim kemarau gitu. Artinya musim hujan dan musim kemarau sekarang tidak lagi terprediksi karena akibat dari pemanasan global tersebut. Nah, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim untuk mencapai ketahanan pangan dengan melibatkan varietas unggul, pengelolaan lahan dan air yang bijak dengan menerapkan teknologi adaptasi dan mitigasi dalam sistem pertanian. Nah, dampak perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman itu faktor umum yang mempengaruhi produktivitas suatu tanaman ialah faktor genetik dan lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh adalah curah hujan dan suhu udara. Curah hujan dan suhu udara yang sesuai bagi padi akan berpengaruh terhadap perubahan iklim gitu. Nah, peningkatan karbon dioksida dipicu oleh banyaknya aktivitas manusia dan industri yang menghasilkan berbagai gas berbahaya. Menurut dampak permasalahan perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman, saya ulangi, berikut dampak permasalahan perubahan iklim terhadap produksi tanaman. Nah, salah satu dampak terhadap tanaman akibat perubahan iklim ini yaitu kenaikan suhu mencapai, saya ulangi, yang pertama itu adalah kenaikan suhu mempercepat laju transpirasi tanaman. Nah, jadi
memang kenaikan suhu ini akibatnya adalah mempercepat siklus tanaman itu. Contohnya ketika kita menanam jagung di Kabupaten Deli Serdang, pasti berbeda waktu panennya ketika kita menanam jagung di Kabupaten Karo gitu, karena perubahan suhunya itu sudah pasti berbeda. Nah, kalau di Deli Serdang yang biasa kita lakukan, umur jagung itu biasa cuman 110 hari sudah dipanen karena memang sudah betul kering. Kemudian kalau di Kabupaten Karo itu paling cepat itu 120 hari baru dipanen. Nah, sehingga itu juga mempengaruhi faktor ya, mempengaruhi hasil dari produksi pertanian seperti itu. Tidak hanya itu saja, biasanya jagung itu ketinggiannya itu 1,5 meter sampai 2 meter lebih. Nah, jadi kalau dengan adanya kemarau, kemungkinan masih sedada saja tanaman jagung itu sudah mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina gitu, sehingga hasilnya itu saat panen kebanyakan jagungnya itu mengalami bogang gitu ya, pengisian bijinya itu tidak penuh gitu. Kemudian perubahan curah hujan mengganggu ketersediaan air tanah. Nah, ini juga sangat penting ya, air terhadap pertanian kita itu sangat mempengaruhi hasil ya. Nah, masalahnya ketersediaan air itu terkadang susah gitu ya, karena akibat dari kemarau gitu. Bahkan kalaupun musim penghujan, ini juga berdampak juga terhadap pertanian kita kalau hasil curah hujannya itu terlalu tinggi gitu, sehingga mengalami banjir bandang. Pasti kalau sudah banjir bandang ya, kerugian terhadap petani kita itu sudah pasti besar gitu ya. Kemudian kejadian iklim ekstrim seperti badai. Nah, badai ini atau bisa gelombang panas gitu, atau kalau di BPS dikatakan La Nina, La Nino gitu ya. Sehingga ketika badai itu tanaman kita menjadi rebah gitu. Tanaman petani itu seperti digambar ya. Tanaman jagungnya mengalami rebah gitu, mengalami kekeringan yang sangat ekstrim gitu kan. Kemudian peningkatan konsentrasi CO2 ya. Nah, memang karbon dioksida ini sangat penting bagi tanaman gitu ya dalam proses fotosintesis. Nah, masalahnya karbon dioksida di udara kita ini sudah cukup banyak gitu, tidak berbanding dengan tanaman yang ada di lingkungan kita, sehingga terjadilah penumpukan karbon, sehingga dampaknya terhadap pertanian kita itu, tanaman kita itu mengalami stres ya, stres karbon gitu, stres CO2. Kemudian apa yang harus kita lakukan akibat dari perubahan iklim ini? Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah metabolit sekunder ya, yang berperan dalam ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Nah, tanaman mengandalkan metabolit sekunder untuk mempertahankan diri dari stres abiotik maupun biotik. Kalau abiotik itu seperti panas, kekeringan, salinitas. Sedangkan biotik itu seperti serangan patogen dan hama seperti itu ya. Nah, beberapa metabolit sekunder penting antara lain yaitu fenolik dan flavonoid ya, antioksidan alami yang mengurangi kerusakan oksidatif akibat stres lingkungan. Kemudian ada alkaloid ya, melindungi tanaman dari patogen dan serangga serta memperkuat resistensi terhadap kekeringan. Kemudian terpenoid yaitu berfungsi sebagai pelindung terhadap suhu tinggi dan radiasi UV. Kemudian ada glukosinolat yang berperan dalam meningkatkan ketahanan terhadap patogen dan kondisi tanah yang buruk. Dalam
penelitian Yulia tahun 2015, ekstrak air rimpang lengkuas yang digunakan dalam perlakuan biji mampu menekan pertumbuhan jamur Collectoricum spp ya. Ini berdasarkan penelitian si Yulia tahun 2015. Nah, pada benih kedelai lengkuas mengandung senyawa metabolit sekunder, salah satunya terpenoid. Penekanan perkecambahan Conidia jamur Collectoricum spp tertinggi diperoleh pada penggunaan konsentrasi 100%, di mana dapat dikatakan lebih efektif daripada fungisida metalaksil. Kemudian perlakuan ekstrak air rimpang lengkuas juga mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai yang tumbuh dari biji yang diberi perlakuan ekstrak serta memberikan performa benih dan tanaman kedelai yang lebih baik daripada perlakuan lainnya. Nah, kemudian ekstrak air rimpang lengkuas dapat digunakan sebagai perlakuan benih kedelai karena potensi anti jamur dan pupuk hayati yang dimilikinya, serta pemanfaatan bahan alami ini akan bersifat aman untuk lingkungan. Nah, itu berdasarkan penelitian Yulia tahun 2015. Nah, teknik adaptasi dan mitigasi dalam sistem pertanian. Ya, tujuan adaptasi dan mitigasi. Adaptasi bertujuan untuk menyesuaikan sistem pertanian agar lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim, sedangkan mitigasi berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dari kekeringan dari kegiatan pertanian gitu. Nah, teknik adaptasi dan teknik adaptasi dalam sistem pertanian. Salah satunya itu penggunaan varietas unggul ya, penggunaan varietas tahan terhadap kekeringan gitu. Kemudian penentuan pola tanam dan kalender tanam yang artinya menyelesaikan waktu tanam dan pola tanam sesuai iklim lokal gitu. Artinya jangan melihat iklim secara nasional gitu. Karena iklim secara nasional itu kita tahu yang mulai dari bulan Agustus, yang berakhiran Agustus, September, Oktober, November. Nah, itu kita biasa musim penghujan gitu kan. Tapi faktanya yang kita lihat di bulan Desember itu kita di Sumatera kekeringan, sedangkan di Pulau Jawa kebanjiran gitu kan. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, bagaimana iklim yang ada di lingkungan kita. Biasa bulan berapa sudah mulai hujan, bulan berapa datang kemarau gitu. Jadi jangan menarik atau mengikuti musim sesuai nasional gitu ya. Kemudian pengelolaan sumber daya air, yaitu teknik irigasi dan hemat air seperti drip irrigation gitu ya, atau irigasi tetes. Nah, sehingga dengan menggunakan irigasi tetes itu bisa menghemat air, tidak boros air terhadap ketika kita melakukan penyiraman gitu kan, menghemat biaya juga gitu. Kemudian pengelolaan tanah yang berkelanjutan, yaitu penggunaan pupuk organik, namun kemudian menanam penutup tanah gitu. Kalau di perkebunan kelapa sawit itu biasa menanam leguminosa ya, atau kacang-kacangan. Kalau di kebun kelapa sawit itu namanya mokuna gitu, tanaman pelindung tanah gitu. Sekaligus memberikan bakteri yang ada di bintil akarnya itu gitu kan. Kemudian disertifikasi tanaman. Nah, yaitu menanam lebih dari satu tanaman dalam satu tempat. Artinya kalau di Kabupaten Karo kita lihat bahwa petaninya itu sembari menanam tomat, kemudian di sampingnya juga ada menanam cabai gitu ya. Artinya dari batang tomat itu dijadikan tanaman pelindung terhadap tanaman cabai gitu. Jadi kalaupun misalnya
tomatnya gagal gitu, cabainya masih ada harapan nih gitu untuk menambah nilai ekonomi ya, menambah hasil pertaniannya gitu. Kemudian teknik mitigasi dalam sistem pertanian yaitu penggunaan emisi dari lahan pertanian. Nah, yaitu pemupukan tepat cara dan tepat dosis dapat mengurangi emisi nitros atau nitros oksid atau N2O. Kemudian memanfaatkan energi terbarukan yaitu penerapan teknologi bersih seperti menggunakan tenaga surya, kemudian pemanfaatan biogas dari limbah ternak gitu kan. Jadi beberapa petani ya memang sebagian sudah melakukan ya pemanfaatan listrik dari tenaga surya gitu kan, sehingga petani itu bisa menghemat energi yang biasa dari membeli token listrik gitu ya. Ini cukup menggunakan panel surya saja mereka sudah bisa menghidupkan mesin pompa air dari panel surya itu gitu, sehingga menghemat biaya juga dan menghemat energi. Kemudian ada juga petani ya yang sudah menggunakan limbah ternak ya, menghasilkan gas untuk memasak di dapur ya. Saya sudah lakukan kemarin sewaktu SMP gitu, untuk memasak gitu ya dari limbah ternak. Kemudian teknik mitigasi dalam sistem pertanian selanjutnya itu penyerapan karbon oleh tanaman ya, yaitu agroforestry. Lahan pertanian berkontribusi besar dalam penyerapan karbon atmosfer. Kemudian penambahan bahan organik ke tanah juga meningkatkan kemampuan tanah menyimpan karbon. Nah, kalau agroforestry itu artinya penanaman yang lebih dari satu jenis gitu ya. Ada tanaman pelindung gitu, misalnya seperti penanaman kopi dengan tanaman pelindungnya seperti pohon sengon gitu ya. Kemudian ada pohon kemiri dengan ditanam dengan pohon durian gitu. Nah, di bawahnya itu sebagian mungkin ada ditanam cabai gitu ya, seperti yang saya tampilkan pada PPT ini. Nah, ini ada tanaman cabai, di sini ada tanaman pinang, kemudian di samping tanaman pinang itu ada tanaman kemiri gitu. Nah, sehingga memberikan kesejukan terhadap lingkungan pertanian yang ada di sekitarnya walaupun terjadi kekeringan seperti itu. Nah, kemudian penggunaan limbah dan daur ulang ya, mengelola limbah pertanian menjadi kompos atau biochar dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperbaiki struktur tanah seperti itu ya. Ini yang sudah kita lakukan setiap mata kuliah, yaitu memanfaatkan limbah pertanian gitu. Kemudian penggunaan varietas unggul. Nah, salah satu strategi paling efektif adalah penggunaan varietas tanaman yang telah dikembangkan untuk tahan terhadap kondisi ekstrim, yaitu varietas tahan kekeringan seperti jagung dan padi gogo yang dapat bertahan dalam kondisi air terbatas. Varietas toleran salinitas yaitu untuk daerah pesisir dan lahan irigasi bermasalah. Nah, jadi varietas jagung itu juga ada yang tahan terhadap kekeringan, ada yang tahan terhadap di saat musim hujan gitu, atau ke dataran tinggi ya, di tempat yang lebih lembab gitu. Ada juga varietas jagung seperti varietas bomber dari perusahaan kita, ada yang lebih tahan ke dataran yang rendah seperti itu. Nah, kalau yang ke dataran tinggi biasanya itu petani menggunakan merek biasanya Pioneer gitu ya, dan banyak lagi. Begitu juga dengan cabai, tomat dan lain sebagainya gitu. Nah, kesimpulan dari persentase ini yaitu
adaptasi terhadap perubahan iklim dalam produksi tanaman menjadi keharusan untuk memastikan ketahanan pangan global. Pendekatan integratif yang melibatkan pemilihan varietas unggul, pengelolaan lahan dan air yang bijak, serta peningkatan kemampuan tanaman dalam menghasilkan metabolit sekunder akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Peran aktif petani, peneliti, dan pemerintah sangat penting dalam mempercepat penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi iklim dalam sistem pertanian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.